Soalnya aku memang saya Rafael hampir 1 tahun dan juga teman saya saat di atas tahun juga dari akhir tahun 24 dan juga teman saya ada Bapak Sumamar dari akhir tahun 24 membawakan topik cek pemeriksaan teks topik kualitas kata-kata Wikipedia menggunakan itu PDF melalui judul dan juga deskripsi produk yang topik online bias penjelasan tentang alurnya lalu ada suatu prosesi pasien dan evaluasi juga teks. Jadi kita mau memfasilitasikan kata-kata karena kita sudah tahu sendiri kayak gimana sih perkembangan dan proses itu. Di sini kita ada data yang pertama. Itu pada tahun 2017 menurut Straits Times, ini salah satu media dari Malaysia, itu mencatat kalau uh, produk itu ada lebih dari 180 juta aktif yang ada di Shopee. Juga ada 4 juta penjual. Jadi seorang itu penjualnya tidak 4 juta. Kita bisa tahu kalau misalnya produk dan sangat banyak. Nah, juga kita tuh kalau misalnya kita sudah jual produk di Shopee, kita mau ekspansi bisnis, sangat disarankan untuk toko kedua itu toko kedua. Kenapa? Karena berdasarkan survei The Asian Balance ini platform belanja yang pertama dari saya itu yang pertama dari Shopee. Lalu yang kedua itu ada Tokopedia sebesar 50% itu Tokopedia juga. Lalu yang alasan selanjutnya apa? Dari Tokopedia karena di tahun 2020 itu ada regulasi yang menyebabkan TikTok Shop itu tidak bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu TikTok Shop mengakuisisi kepemilikannya di Tokopedia sebesar 25%. Jadi saat ini TikTok Shop dan juga Tokopedia sudah kolaborasi. Nah, harapannya di kolaborasi ini itu mereka akan mendapatkan pasar yang jauh lebih besar lagi dibandingkan dengan e-commerce lainnya. Nah, dari situ untuk memindahkan dari Shopee ke Tokopedia itu kebanyakan orang-orang itu kan nggak tahu nih di Tokopedia itu kategorinya seperti apa kan pasti kalau dari bisnis kategori produknya di Shopee sama Tokopedia kan berbeda. Nah, sedangkan untuk judul dan juga deskripsi produknya itu pasti sama. Jadi untuk gambarannya nanti dari si seller Shopee itu nanti dia bisa mengekstrak bisa download tabel gitu teman-teman dari Shopee-nya lalu berdasarkan judul dan juga deskripsinya itu nanti disesuaikan dengan target dari kategori di Tokopedia berdasarkan tag bias yang sudah kita training di Tokopedia. Next. Selanjutnya untuk workflow-nya, yang pertama kita melakukan crawling dari Tokopedia lalu kita simpan ke Kaggle supaya lebih mudah diakses lalu kita nge-setup library-nya. Oh ya, untuk crawling kita pakai Playwright supaya bisa berjalan secara paralel. Lalu kita setup library kalau dari Kaggle ke data frame kita dari Kaggle itu faktanya kita masih setelah scraping kita masih pakai JSON lalu dipindah ke data frame lalu diproses lalu split executor sama juga baru nanti kita menggunakan algoritma multinomial bias ini juga prediksi dan juga nanti kita akan ada evaluasi dan juga analisis dari hasilnya seperti apa. 200-nya kita ambil sebagai data test. Nah, untuk fitur engineering energy ini kita menggunakan metode namanya adalah TF-VDF, Anytime Frequency Inverse Document Frequency, yang mana di sini kita membandingkan antara Unigram dan Bigram. Kita tahu sendiri Unigram merupakan proses teks memecah kalimat per kata, jadi setiap satu kata tunggal yang berdiri individu pakai fitur independen. Nah, metode ini berfokus penuhnya pada identifikasi kata kunci atau keyword, itu yang untuk menjadi dominan atau menjadi ciri khas suatu kategori tanpa melihat urutan suatu kalimat. Nah, tujuannya adalah menguji suatu efektivitas klasifikasi hanya dengan perbedaan kata tunggal itu diharapkan tetap terjaga. Misalkan ada mie ayam untuk mengenali yang perhitungannya cukup sederhana seperti yang tadi. Nah, cara kerjanya adalah dengan melatih model untuk mengenali. Nah, untuk selanjutnya ini ada model evaluasi kami. Nah, di sini ada dua dari Unigram dan Bigram. Ini confusion matrix kami bisa dilihat dari 40 data sama 35 benar. Untuk yang paling tinggi di Unigram itu ada di makanan dan minuman sebenarnya 39 dan hanya satu yang salah. Nah, sedangkan untuk di Bigram untuk yang tertinggi sendiri itu ada di Bentar, kayaknya Amar ini tuh.
Itu siapa? Aku dah. Aku tadi kamu tiba-tiba keluar anjir pas yang Unigram terusan suaramu agak pedot-pedot gitu. Kita mulai dari awal apa? Mulai mana ya? Dari Unigram yang angkat nanti. Yang sini. Unigram ya. Dari Unigram kata-kata. Oke, oke. Kita lanjut. Oh, itu yang dari yang penjelasan Unigram yang pertama. Oh, ini dah. Bicara aja. Oke, oke. Oke, di sini kita fitur engineering-nya, metode data yang kami pakai adalah FIDS. Mulai lah. Halo, Amanda. Dan untuk TWDF atau fitur engineering yang kita pakai. Nah, untuk cara kerjanya adalah dengan melatih model untuk mengenali pola kata dari setiap kategori lalu menghitung nilai probabilitas tertinggi untuk menentukan level kategori atau produk secara otomatis. Nah, untuk evaluasi kami sendiri itu bisa dilihat dari sini. Itu dari 5 kategori yang masing-masing tadi kita telah memberikan 40 tes. Nah, untuk di sini Unigram sendiri kita bisa lihat untuk kategori tertinggi dengan prediksi paling tinggi adalah masakan dan minuman sebanyak benar 39 dan salah hanya 1. Nah, sebaliknya untuk Unigram sendiri yang paling rendah itu prediksinya adalah di slide ini kita bisa melihat yaitu ada Unigram dan Bigram yang dimana kita akan membandingkannya. Pada slide ini kami menampilkan hasil evaluasi model klasifikasi menggunakan 2 jenis fitur yaitu Unigram dan Bigram. Untuk Unigram model mencapai akurasi 91,5% sedangkan Bigram akurasinya turun menjadi sekitar 83%. Dalam klasifikasi report terlihat bahwa Unigram memberikan performa yang lebih stabil di hampir semua kategori baik dari sisi precision, recall maupun X1 score. Hal ini menunjukkan bahwa untuk dataset kami pendekatan berbasis kata tunggal lebih efektif dibandingkan pasangan kata. Next. Dan untuk evaluasi kedua yaitu di mana jumlah prediksi benar. Slide ini menjelaskan jumlah prediksi benar dari setiap kategori berdasarkan data uji sebanyak 40 produk per kategori. Pada Unigram, kategori makanan dan minuman memiliki performa tinggi dengan 39 dari 40 data berhasil diklasifikasi dengan benar atau sekitar 97,5%. Sementara itu pada Bigram terlihat penurunan performa di hampir semua kategori khususnya rumah tangga dan kesehatan. Perbandingan ini memperkuat hasil sebelumnya bahwa Unigram lebih konsisten dalam mengenali pola kata pada deskripsi produksi. Next, dari hasil proyek yang telah dilakukan, kami menarik 3 kesimpulan utama. Yang pertama, fitur Bigram memiliki kinerja yang lebih buruk dibandingkan Unigram pada model multinomial naive Bayes dengan selisih akurasi yang cukup signifikan. Kedua, penurunan performa Bigram disebabkan oleh data sparsity, yaitu pasangan kata yang jarang muncul sehingga sulit dipelajari oleh model terutama pada kategori kesehatan. Yang ketiga, kategori kesehatan juga mengalami pengurangan jumlah data paling besar setelah proses screening yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kemampuan model dalam melakukan klasifikasi. Di sini terlihat kita memiliki 4 referensi. Referensi yang kami gunakan ini berasal dari sumber-sumber terpercaya seperti GitHub, perusahaan artikel, dan lain-lain. Referensi ini mendukung latar belakang penelitian kami terkait perkembangan e-commerce, persaingan platform digital, posisi strategis Tokopedia di Indonesia. Next.